Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lama ini kita dibuat gempar dengan keputusan pemerintah yang membubarkan organisasi Front Pembela Islam atau FPI. Keputusan tersebut banyak mendapatkan kritikan pedas dari para pakar hukum dan para politisi. Di antaranya adalah Refli Harun dan Fadlizon. Kabarnya, setelah resmi dibubarkan, pentolan FPI langsung mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Yuk simak ulasan lengkapnya berikut ini. Wow, pembubaran FPI bikin geger umat sejagat raya. Hal ini banyak disebut dengan pembunuhan demokrasi. Baru kemarin kita tahu banyak kabar beredar tentang pembubaran FPI, Front Pembela Islam. Kabar tersebut menjelaskan bahwa pemerintah memutuskan melarang semua aktivitas Front Pembela Islam, FPI. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, FPI tidak memiliki legal standing alias dasar hukum baik sebagai ormas maupun organisasi biasa. Dalam langkah yang ditetapkan pemerintah, Mahfud MD menegaskan kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah bahwa jika ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, maka dianggap tidak ada dan harus ditolak. Sebab FPI tak lagi memiliki legal standing terhitung sejak hari ini, ungkapnya. Namun, keputusan tersebut banyak mendapatkan kritikan pedas dari pakar hukum dan ahli politik karena dinilai ada kejanggalan yang sangat nampak dan tidak sportif. Di antaranya adalah ahli hukum tata negara Refli Harun dan Fadlizon, politisi Partai Gerindra. Ahli hukum tata negara Refli Harun menanggapi hal itu dengan mempertanyakan alasan apa yang membuat pemerintah bertindak demikian. Keputusan tersebut, kata dia, jika didasarkan pada permasalahan sejak kepulangan Habib Rizik Syihab, justru menjadikan FPI sebagai pihak yang banyak dirugikan. Jika alasannya adalah permasalahan sejak kedatangan Habib Rizik sampai sekarang, justru FPI yang banyak dirugikan, dan itu semua membuat bertubi-tubi serangan kepada FPI, ujar Refli. Sedangkan jika alasannya karena permasalahan FPI di masa lampau, menurut Refli hal itu sebenarnya sudah selesai di jauh hari. Keputusan pemerintah melarang FPI dinilai semakin melemahkan kemampuan ormas itu dalam memperjuangkan hak-haknya. Bagaimana FPI bisa memperjuangkan 6 anggotanya yang tewas kalau dia, FPI, sudah diamputasi kakinya sebagai organisasi? Bagaimana pula mereka bisa memperjuangkan dukungan kepada Habib Rizik yang kasusnya ada nuansa diskriminasi, kata dia. Refli mengatakan, pembubaran sebuah organisasi seperti FPI yang eksis sejak 1998 bukan hal yang sembarangan. Sekalipun mengacu kepada UU nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi UU Ormas. Saya pernah tidak setuju dengan UU Ormas yang memungkinkan pemerintah bisa membubarkan ormas tanpa proses hukum dan prosesnya dibalik, di mana organisasinya dibubarkan dulu, kemudian organisasinya melakukan upaya kepada pengadilan yang memakan waktu lama, sementara mereka sudah bubar duluan, ujarnya. Tak cukup itu, melalui akun resmi Twitter Fadlizon, dirinya mengkritik pemerintah. Fadli menganggap pelanggaran organisasi tanpa proses persidangan merupakan praktek otoritarianisme. Sebuah pelanggaran organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktek otoritarianisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi, ujar Fadlizon di cuitan Twitternya pada Rabu 30 Desember 2020. Tak lama kemudian cuitan Fadlizon mendapatkan respon luar biasa dari warganet, khususnya simpatisan FPI. Tweet tersebut tercatat di retweet lebih dari 2.000 kali dan mendapatkan lebih dari 9.000 likes. Warganet juga meminta agar Fadlizon dapat membantu FPI untuk menggugat keputusan pemerintah di pengadilan atau membuat aksi nyata. Setelah FPI resmi dilarang,
Sejumlah pengurus Front Pembela Islam mendeklarasikan berdirinya Front Persatuan Islam. Wakil Sekretaris FPI Aziz Yanuar menyebut organisasi Front Persatuan Islam ini tidak berbadan hukum dan tidak ada didaftarkan ke pemerintah. Meski Front Persatuan Islam tak didaftarkan, Aziz menegaskan bahwa ini adalah organisasi yang sah. Ia mengacu kepada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 8 tahun 2013. Dalam keputusan itu, Mahkamah membolehkan ormas tak berbadan hukum untuk tidak mendaftar. Hanya saja ormas yang tak terdaftar tak akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Ormas yang tidak mendaftarkan diri bukan berarti ormas tersebut ilegal, kata Aziz. Ormas bebas untuk memilih mendaftarkan diri ataupun tidak, dan tidak dapat dinyatakan sebagai ormas terlarang oleh sebab masalah pendaftaran, sambungnya. Adapun organisasi Front Persatuan Islam ini dideklarasikan pada Rabu 30 Desember 2020 kemarin, hanya beberapa jam setelah pemerintah mengumumkan pembubaran FPI. Ketua Umum FPI Sabri Lubis dan Sekretaris FPI Munarman termasuk dalam 19 orang yang mendeklarasikan perkumpulan baru tersebut. Selain itu ada nama lain seperti Abu Fihir Al-Atos, TB Abdurrahman Anwar, Abdul Qadir Aka, Awid Mansuri, Haris Ubaidillah, Idrus Al-Habsi, Idrus Hasan, Ali Al-Atos SH, dan Ali Al-Atos Eskom. Lalu ada Tuan Kota Basalama, Safi Al-Idrus, Baharuz Zaman, Amir Ortega, Sahroji, Waluyo, Joko, dan M. Lutfi. Kepada seluruh pengurus, anggota, dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zalim, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam. Demikian bunyi keterangan tertulis dari Front Persatuan Islam yang diterima Kompas.com Rabu 30 Desember 2020 pada malam hari. Lewat Front Persatuan Islam, para deklarator menyatakan akan melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 seperti yang selama ini sudah dijalankan FPI. Dari ulasan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa keputusan yang dibuat secara cepat-cepat tanpa ada musyawarah yang bagus dan benar antara kedua belah pihak maka akan menimbulkan efek yang negatif. Maka dari itu kita doakan saja mudah-mudahan kasus ini lekas selesai, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari kami, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.